Halo suster, jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Gereja Katolik yang pernah ada di Indonesia atau yang paling pertama yang ada di Indonesia. Jadi sebelum itu ada sedikit poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu gereja yang pertama kali masuk di Indonesia, yang kedua penyebar agama Katolik di Indonesia, yang ketiga bagaimana mulanya agama Katolik ini bisa menyebar di negara ini, yang keempat kapan Fransiskus Xaverius datang ke Indonesia, yang kelima siapa pemimpin dari pasukan Portugis, yang keenam apa nama gereja Katolik yang pertama di Indonesia. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu kapan gereja Katolik masuk di negara Indonesia. Jadi Gereja Katolik pertama kali masuk di Nusantara, tepatnya pada Kepulauan Maluku, yaitu pada abad ke-16, yang dibawa oleh pasukan Portugis atau bangsa Portugis ketika sedang melakukan misi penjelajahan. Sementara agama Kristen Protestan dibawa oleh Belanda yang juga berada di Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, siapa penyebar agama Katolik di Indonesia? Jadi, yang menyebarkan agama Katolik di Indonesia ialah Santo Fransiskus Xaverius, adalah santo yang pernah melayani serta tokoh utama dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia. Jadi, dia menyebarkan hal-hal tentang kerohanian dan pengajaran mengenai agama Katolik kepada masyarakat di Indonesia kala itu. Yang ketiga, bagaimana agama Katolik bisa menyebar? Jadi, agama Katolik bisa menyebar di Indonesia karena adanya misi perdagangan. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia dan menemukan banyak rempah-rempah serta kekayaan alam lainnya. Mulai dari perdagangan tersebut, para bangsa Portugis bisa dapat melakukan penyebaran agama, seperti dalam semboyan mereka 3G, salah satunya gospel, yaitu menyebarkan iman Kristiani. Yang keempat, kapan Santo Xaverius ke Indonesia? Jadi, Santo Fransiskus Xaverius datang ke Indonesia pada tahun 1545. Fransiskus tiba di Malaka. Dia tinggal selama 5 bulan di sana. Seperti di tengah suku Tamil sebelumnya, di situ pun ia mulai mengajar, merawat orang sakit, mendengarkan pengakuan, dan merayakan Ekaristi. Kemudian pada bulan Januari 1546, ia berlayar ke Ambon, Ternate, Morotai di Indonesia bagian timur, yaitu melanjutkan misi pengajarannya di berbagai daerah. Yang kelima, siapa pemimpin bangsa Portugis dalam penjelajahan dari bangsa Portugis? Jadi, orang yang memimpin bangsa Portugis ialah Alfonso de Albuquerque. Jadi, Portugis mengendalikan Malaka dan perdagangan di Asia Tenggara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1512. Armada mereka memasuki wilayah Maluku untuk membangun monopoli perdagangan cengkeh. Kemudian, agama-agama Katolik masuk di Indonesia dibawa oleh orang-orang Portugis. Kehadiran orang-orang Portugis di dunia timur Indonesia berawal dari Goa dan Malaka yang telah menjadi pusat-pusat kegiatan misi Katolik di wilayah timur. Yang keenam, apa nama gereja Katolik di Indonesia? Jadi, gereja Katolik Indonesia yang paling pertama ialah Gereja Katolik Santo Willibrordus. Jadi, gereja Katolik ini berada di Ternate. Kebanyakan umat Katolik di sana merasa rindu untuk melaksanakan misa di Natal di Gereja Katolik Santo Willibrordus, karena tempat ibadah yang terletak di Jalan Salimfo Banyo, Ternate itu merupakan gereja Katolik pertama dan tertua di Indonesia. Setelah dari penyebaran agama Katolik di Indonesia, makin banyaklah agama Katolik di Indonesia. Hingga saat ini, pemeluk agama Katolik terbanyak berada di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, penduduk NTT yang beragama Katolik mencapai 2,94 juta jiwa pada Juni 2021. Nah, dari sini saya belajar bahwa agama Katolik Indonesia itu
disebarkan melalui dari kegiatan perdagangan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Portugis. Jadi mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Salah kata ataupun yang kurang dalam video ini mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.